Apakah ada hal dalam hidupmu yang menahanmu dari mengikuti Tuhan dan keinginannya? Ini adalah pertanyaan renungan kita untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Santo Lorenzo Ruiz, yang juga dikenal sebagai Lorenzo de Manila, lahir di Manila pada 28 November tahun 1594 dalam keluarga Kristen. Dia tumbuh melayani di gereja, pertama sebagai putra altar dan sakristan, kemudian sebagai kaligrafer profesional, dan juga sebagai anggota doa Rosario Suci. Dia menikah dan memiliki 2 putra dan seorang putri. Lorenzo memiliki kehidupan yang cukup biasa sampai tiba-tiba berubah ketika dia dituduh melakukan pembunuhan. Tidak ada yang diketahui kecuali bahwa dia dicari oleh pihak berwenang karena pembunuhan yang dihadapinya atau yang dikaitkan dengannya. Pada waktu itu, seorang misionaris Dominika akan berlayar ke Jepang, walau sedang terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Jepang. Lorenzo mengambil suaka bersama mereka dan diizinkan untuk menemani mereka. Tidak lama setelah mereka tiba, mereka segera ditangkap dan dibawa ke Nagasaki. Lorenzo dan misionaris Dominika mengalami berbagai penyiksaan yang luar biasa, termasuk waterboarding dan penyisipan jarum bambu di bawah kuku mereka. Lorenzo mengalami saat-saat krisis iman, tapi di jam-jam berikutnya, dia merasa imannya bertumbuh kuat, bahkan menjadi tegas dan berani dengan interrogatornya. Pada akhirnya, Lorenzo dengan teguh menolak untuk meninggalkan imannya. Ia berkata, "Saya adalah seorang Katolik dan saya senang mati untuk Tuhan. Jika saya memiliki 1000 nyawa untuk ditawarkan pun, saya akan memberikannya kepada Tuhan." Pada 27 September tahun 1637, Lorenzo dan 4 orang lainnya dihukum mati dengan digantung terbalik di lubang. Lorenzo meninggal keesokan harinya dan digantung selama 3 hari lagi, sedangkan ketiga pastor lainnya yang masih hidup kemudian dipenggal. Pada tahun 1987, Paus Yohanes Paulus yang kedua mengkanonisasi Lorenzo Ruiz sebagai martir Filipina pertama bersama 6 orang lainnya yang menyebarkan kepercayaan di Filipina, Formosa, dan Jepang. Perayaan liturgi Saint Lorenzo Ruiz dan teman-teman dirayakan pada 28 September. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan memberikan tantangan untuk calon muridnya yang mendengarkan pengajarannya tentang pemuridan. Yesus pada dasarnya mengatakan kepada mereka, persyaratan yang diperlukan untuk mengikutinya adalah dapat melepaskan diri dari apapun yang mungkin menahan mereka. Melepas keterlekatan adalah komitmen yang membebaskan kita, sehingga kita bisa memberikan diri kita sendiri tanpa syarat untuk melayaninya. Meskipun semua dipanggil untuk mengambil jalan yang ditawarkan Yesus, Tuhan ingin kita mengetahui harganya dan bebas memilih. Mengikuti Kristus itu sulit dan tidak selalu indah. Meskipun kita ingin mencapai hal-hal besar bagi Tuhan, kita dapat menemukan bahwa perjuangan sehari-hari terkadang tidak menyenangkan dan dapat berupa banyak bentuk. Misalnya, pasangan mungkin menemukan ketidaksepakatan tentang keuangan, atau orang tua dengan harapan tinggi pada anaknya menemukan dia terlibat dalam aktivitas ilegal atau amoral, atau mungkin seorang suami yang mengambil pekerjaan bergaji tinggi untuk menghidupi keluarganya, menemukan bahwa bos barunya senang memperbudak orang, atau bisa juga seorang remaja yang dijek di sekolah karena memakai salib. Semua ini bisa menjadi harga untuk mengikuti Kristus. Bacaan Injil tidak mengatakan tentang tanggapan para murid. Bacaan itu adalah tantangan yang Yesus maksudkan untuk kita juga. Tidak ada yang lebih hebat daripada mendedikasikan hidup kita untuk melayani Tuhan. Sebagai imbalannya, kita dijamin akan persekutuan abadi bersamanya. Yesus berjanji bahwa mereka yang bersedia berpisah dengan apa yang paling mereka sayangi untuk mengikutinya akan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal.
Teladan kita adalah Kuya Anzo, San Lorenzo dari Manila, sesama orang Filipina, di mana Kristus mengungkapkan dirinya melalui gereja. Semoga kita dapat menjadi seperti dia, sehingga ketika kita berada pada saat yang paling kritis, kita akan membuat keputusan yang tepat untuk mengikuti Tuhan, kemanapun jalan membawa kita. Marilah kita berdoa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus, amin. Bapa kami di surga, saya berterima kasih dan memuji Engkau karena telah menunjukkan dirimu kepada saya. Bantulah saya agar tetap berdiri tegak dalam iman. Berdayakan saya untuk dapat memegang teguh kesaksian-Mu hingga akhir. Di akhir hidupku nanti, semoga saya dapat menerima sambutan hangat di surga. Doa ini saya panjatkan dalam nama-Mu yang paling kudus. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.